أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. Kita akan lanjutkan daras perihal ayat-ayat yang saya bacakan barusan. Saat ini dengan karunia Allah Ta'ala, Jemaat Ahmadiyah Internasional yang mengikuti daras ini patut untuk dipanjatkan rasa syukur yang sebanyak-banyaknya, karena masa ini merupakan masa yang bersejarah, yang mana dengan karunia Allah Ta'ala tengah ditampakkan kepada Jemaat Ahmadiyah manifestasi agung dari Allah Ta'ala yang akan terjadi pada masa yang akan datang, dan pemandangan pertolongannya. Bagaimana agama Hadrat Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam pada level internasional akan menyatukan seluruh umat manusia di bawah satu tangan, di bawah satu panji. Dan bagaimana hamba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan memimpin, dan kepemimpinan itu akan berpengaruh di dunia ini, dan bersama dengan kepemimpinan itu akan berdiri dan duduk di bawah satu komando. Orang akan berdiri dan duduk, bangkit dan duduknya akan dilakukan atas nama Allah dan Muhammad. Bangkit dan duduknya secara internasional akan dilakukan atas nama Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah pemandangan di masa yang akan datang, yang sekilas pemandangannya tengah kita saksikan saat ini, seolah-olah kita telah dijadikan sebagai imam pada zaman itu. Hendaknya terus berdoa, semoga senantiasa orang muttaqillah yang menjadi imam mereka. Kemajuan duniawi jangan sampai mengurangi ketakwaan, melainkan semoga menjadi penambah. Saat ini misalnya di Los Angeles, Hamidur Rahman Sahib dan kawan-kawan beliau tengah berkumpul di masjid dengan membawa makanan tajilnya. Mungkin juga ada Ahmadi yang saat ini tengah berkumpul di masjid dengan membawa makanan untuk sahur di masjid. Mereka sedang mengikuti daras sambil menikmati makanan sahurnya. Sedangkan di Jepang saat ini mungkin tengah pukul 12 malam. Dan di sana, sebelum melakukan persiapan untuk besok, bagian terakhir dari siang tengah dimanfaatkan untuk mendengarkan daras Quran Karim. Sedangkan di Pakistan, di berbagai tempat, mungkin ada perbedaan waktu sedikit-sedikit. Misalnya di Rawalpindi saat ini, Mujibur Rahman Sahib tengah duduk dengan kawan-kawan beliau. Ada yang sedang atau telah berbuka puasa, yang mungkin sedang bingung untuk memutuskan apakah sholat di jamaah atau tidak. Sebagian orang akan mengatakan, sah-sah saja jika sholat di jamaah, karena ini adalah demi agama. Ada juga sebagian yang menentang dengan mengatakan salat harus dikerjakan pada waktunya. Segala permasalahan Jemaat Ahmadiyah di seluruh dunia berputar pada satu poros. Kitab yang turun kepada Hadrat Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan kitab sempurna dan terakhir, segala sesuatu berputar pada porosnya, tengah diceritakan kebaikannya.
Sungguh aneh keagungan Allah Ta'ala. Dalam hal ini, seberapapun kita memanjatkan rasa syukur, tetaplah akan kurang. Kewajiban untuk bersyukur tidak mungkin dapat terlunasi. Berdasarkan pada kaitan ini, tanpa ditunda-tunda, referensi yang diperlukan, orang-orang dari luar segera menyampaikannya. Pada daras yang lalu, saya telah menjelaskan, ada referensi hadis yang belum didapatkan, yang di dalamnya dijelaskan hasrat yang besar Rasulullah SAW untuk wafat dalam keadaan syahid, dengan mengatakan, ingin rasanya aku berkali-kali syahid di jalan Allah Ta'ala, lalu dibangkitkan lagi, lalu disyahidkan lagi. Pada hari itu juga, ketika saya sampai di kantor, saya mendapatkan dua referensi dari Mirza Naz Sahib dan dari Hafiz Muzaffar Sahib. Mereka mengirimkan referensi dari Rabwah. Jadi, jalinan internasional ini, Allah Ta'ala telah menciptakan kemasyhuran yang luar biasa. Ini pun memberitahukan bahwa di masa yang akan datang, pekerjaan akan bertambah. Sebesar apa diperlukan percepatan, sarananya telah disediakan. Sekarang ikat pinggang kita, dan dengan segenap kekuatan, berderaplah untuk kemajuan Islam di medan Islam. Referensinya adalah Sahih Bukhari, Kitabul Jihad, Tamannaus Syahadah, yakni keinginan untuk mati syahid. Diriwayatkan oleh Hadrat Abu Hurairah, saya mendengar Rasulullah SAW mengatakan, demi Tuhan, jika aku tidak memperdulikan orang-orang mukmin yang tidak rela meninggalkanku, dan yang kepada mereka aku tidak dapat menyediakan kendaraan, maka aku tidak akan pernah tertinggal dalam jihad atau peperangan manapun. Demi Tuhan, aku berhasrat untuk terbunuh di jalan Allah Ta'ala, lalu dihidupkan lagi, lalu terbunuh lagi, lalu mendapatkan kehidupan, lalu terbunuh lagi di jalan ini, lalu dihidupkan lagi, lalu terbunuh lagi. Ada hadis yang sedikit berbeda dari itu. Dari riwayat satu lagi, Abu Zurrah bin Amr bin Jarir. Qala sami'tu Abu Hurairah. Topiknya sama, namun riwayatnya sedikit berbeda. Pada daras yang lalu telah saya sampaikan bahwa wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillahi kitaban muajjala. Di dalam jiwa siapapun tidaklah memiliki kekuatan untuk mati tanpa seizin Allah Ta'ala. Inilah mafhumnya. Dan kitab ini muajjal, yakni merupakan waktu yang telah ditetapkan. Telah ditetapkan batas terakhirnya. Telah saya sampaikan bahwa menurut hemat saya, penggenapan pertama dari ayat ini adalah Hadrat Rasulullah SAW, karena beliau memiliki hasrat yang sangat dalam untuk syahid di jalan Allah. Diberitahukan di sini, ketika Rasulullah memasuki peperangan yang paling mematikan, di mana manusia dikepung oleh kematian, bukanlah didasari karena beliau sudah dijanjikan akan dilindungi, melainkan beliau berhasrat untuk mati syahid. Dan senantiasa berdoa, Ya Allah, panggillah aku, berikanlah karunia mati syahid. Namun takdir ilahi menghendaki lain, dan di sini dijelaskan mengenai takdir tersebut, yakni di mana berkaitan dengan keinginan Rasulullah untuk syahid, itu di satu sisi. Namun, tidak ada jiwa yang memiliki kekuatan untuk mati tanpa izin ilahi. Waktu bagi Rasulullah telah ditetapkan. Berkata, karena aku telah memutuskan untuk Rasulullah, bahwa beliau tidak akan syahid di sini, melainkan akan wafat pada waktu yang ditetapkan nantinya. Pembahasan yang sedang berlangsung ini, afa imma ta'au qutila, dalam hal ini, muncul juga pembahasan terbunuhnya Rasulullah hanya merupakan pembahasan yang mungkin terjadi secara akal. Dan maksudnya hanya semata-mata bahwa sebelum beliau, seluruh nabi telah wafat atau terbunuh. Tidak ada sarana khala selain itu.
Namun janganlah beranggapan bahwa Rasulullah pun bisa terbunuh, karena seiring dengan itu disampaikan penolakan atas keraguan tersebut. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biidznillah, kitabun muajjala. Tidak ada jiwa yang dapat mati sebelum masa tersebut. Di sini mafhum dari ayat sebelumnya, yakni masa terakhir yang ditetapkan baginya. Dan Allah Ta'ala menetapkan ajalnya Muhammad Rasulullah di kemudian hari. Saat itu, bukanlah saatnya ajal beliau. Untuk itu, keinginan beliau untuk syahid tidak terpenuhi dalam makna seperti yang saya sampaikan tadi hadisnya. Sebelum ini telah kita bahas kata-kata penting berdasarkan lugat. Sekarang saya akan menjelaskan berkenaan dengan kata arad. Kata iradah di dalam Al-Quran Karim digunakan dalam berbagai makna, baik itu berkaitan dengan manusia, dijelaskan iradah manusia, berkenaan dengan Allah Ta'ala, dijelaskan juga iradah Allah Ta'ala. Apa sebetulnya iradah? Berkenaan dengan itu, di dalam berbagai lugat, corak yang disampaikan, pertama dijelaskan bahwa terkadang maksud dari iradah adalah hukum atau perintah. Ketika Allah Ta'ala beriradah atas sesuatu, sebagaimana yang kita dapatkan dalam Al-Quran, dan itu akan terpenuhi. Maksudnya adalah hukum, perintah, yakni keputusan. Lalu, maksud dari irada memberikan perintah tertentu kepada seseorang. Ada satu hukum yang berhubungan dengan takdir, mengaitkan sebagai perintah Allah Ta'ala, bahwa saya akan melakukan ini dan pasti. Ini pun zahir dari kata irada. Ada yang memberikan hukum tertentu, yakni aku berikan perintah ini, uridu minka, yakni aku menghendaki dari kamu. Maksudnya adalah aku perintahkan supaya kamu berbuat begini. Dan terkadang maksudnya adalah banyak sekali. Misalnya la yuriduna uluwan fil ardi, yakni mereka tidak ingin memperlihatkan kesombongan di muka bumi ini, atau tidak ingin memperlihatkan kesombongan. Terkadang hal tersebut berhubungan dengan kuwah taskhiri dan hissi, yakni kekuatan untuk tunduk pada tuntutan alam. Disebutkan di dalam Al-Mufradat fir Raghib, seperti difirmankan, jidar yuridu ayyang qaddah, mengenai dinding yang kisahnya dapat dijumpai pada kisah perjalanan Hadrat Musa secara kasyaf. Hadrat Musa tengah melakukan safar dengan seorang suci. Orang suci itu menghendaki untuk menegakkan lagi dinding yang akan terjatuh itu dan memperbaikinya. Imam Raghib mengatakan bahwa maksud iradah di sini adalah tidak bisa diartikan hasrat ataupun keinginan karena dinding tidak memiliki jiwa. Maksud iradah di sini adalah kekuatan untuk tunduk pada tuntutan alam yang ada di dalam dinding, mengisyarahkan kepada hal itu. Meskipun dinding tidaklah memutuskan dengan kesadaran. Dalam hal ini merupakan topik ungkapan keadaan. Sesuatu juga biasa disampaikan oleh ungkapan keadaan. Dalam bahasa Urdu itu biasa digunakan. Misalnya dia mengatakan dengan ungkapan keadaan. Ungkapan keadaan ini dapat dilakukan oleh benda yang hidup maupun benda mati. Tidaklah mesti sesuatu diungkapkan dengan mulut. Jadi, iradah pun dapat digunakan untuk menyatakan ungkapan keadaan juga. Ruwaidan adalah lembut. Di dalam Al-Quran Karim dinyatakan, amhilhum ruwaida,
Maksudnya adalah menyampaikan sesuatu dengan halus, dengan lembut. Kata iradah juga dapat digunakan untuk mengungkapkan keinginan. Warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi. Wanita itu berusaha untuk merayu Hadrat Yusuf. Di sini diterangkan mengenai hasrat dirinya. Ada juga sanurawidu anhu abahu. Saudara Hadrat Yusuf mengatakan, mengenai itu kami akan membujuk ayah kami. Hadrat Imam Razi bersabda, umat muslim tengah ditekankan untuk berjihad dengan mengatakan, maksudnya adalah takdir pasti akan datang pada waktu yang ditetapkan, yang tidak dapat terelakkan. Untuk itu, sampai kapan kamu akan menyelamatkan jiwamu dengan menghindar dari jihad? Jika kematian kamu telah ditakdirkan, apakah di sini atau sedang dalam keadaan terlentang, kamu tetap akan mati. Bersamaan dengan itu, beliau pun menjelaskan, dan saya telah sebutkan sebelumnya, secara isyarat, menurut beliau, bisa juga artinya, tengah disampaikan perlindungan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakni Hadrat Rasulullah tidak mungkin dapat terbunuh pada kesempatan itu, karena Allah Ta'ala menghendaki untuk menyampaikan beliau pada waktu yang telah ditetapkan, yakni ajal, yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Ada juga makna lain, yakni maksud dari ajal itu adalah waktu kematian seseorang telah ditentukan, telah ditetapkan, tidak mungkin akan ada perubahan apapun dalam hal itu. Memperluas lagi bahasan ini, Imam Razi mengatakan bahwa topik ini umum dan melingkupi segala sesuatu. Seolah-olah segala kejadian yang ada di dunia ini, kelahiran, kematian, rezeki, kehormatan, kedermawanan, semuanya tertulis di Lauhim Mahfuz. Berkenaan dengan hal itu, ada satu hadis, yakni sebelum menciptakan alam semesta ini, Allah Ta'ala telah berfirman kepada pena, tulislah, dan pena tersebut menulis kisahnya dari awal sampai akhir. Dan ini adalah Lauhim Mahfuz. Pada umumnya, orang-orang mengartikan secara zahir, padahal pena pun merupakan penciptaan. Bagaimana pena bisa terlahir duluan sebelum alam semesta? Meskipun pena sudah ada, besi sudah ada, itu kan bukan bagian dari wujud Allah Ta'ala. Itu merupakan ungkapan untuk menjelaskan suatu permasalahan. Seperti dalam bahasa Inggris kita mengatakan, blueprint-nya sudah siap. Apapun benda yang ada di Lauhim Mahfuz, yang ada dalam pengetahuan Allah Ta'ala, kita hanya dapat memahaminya sebatas bahwa sebelum penciptaan itu semua ada blueprint-nya, yakni gambaran keseluruhan dan kerangkanya, seluruh tatanan yang berkaitan dengan penciptaan, dan tatanan yang akan berdiri ingin memperlihatkan pengaruhnya sampai pada masa akhir alam semesta. Segala tatanan telah ditetapkan sebelumnya. Seorang arsitek memahami dengan sangat baik topik yang sedang kita bahas ini. Ketika seorang arsitek beriradah untuk membuat sesuatu, pertama-tama di benaknya muncul satu gambaran. Lalu dibuatkan blueprint-nya, gambaran detail. Semakin banyak pekerjaan yang dia lakukan untuk itu, serinci itu pula lah dia menata segala sesuatunya, yakni benda ini jam sekian akan dipasangkan, bentuknya seperti ini, prediksi daya tahan kekuatannya. Semakin besar suatu arsitektur yang tengah dibuat, sedetail itu pula lah dia menjelaskan kemungkinan yang akan dibuat, yakni sampai berwujud. Perusahaan-perusahaan besar di dunia, mereka yang membuat pesawat atau kapal laut, secara khusus yang membuat pesawat terbang, di dalamnya bekerja ribuan insinyur sebelum
terciptanya suatu pesawat terbang. Pertama-tama dia membuat gambaran kerangka. Kerangka itu merupakan lauhim mahfuz dalam hubungannya dengan manusia, dalam hubungannya dengan penciptaan manusia. Jadi, gambaran penciptaan alam semesta begitu besarnya, sehingga tidak hanya manusia dapat menggambarkannya, satu bagiannya pun tidak akan dapat digambarkan oleh manusia. Seorang manusia biasa, dia tidak akan dapat menggambarkan pembuatan komputer. Namun perusahaan-perusahaan besar yang menciptakan pesawat-pesawat terbang, betapa luas cakupan pekerjaan mereka dan betapa memerlukan perhitungan yang sangat dalam. Ini pun bagi manusia seperti halnya mind-boggling, yakni tidak dapat dicerna oleh akal manusia, tidak memiliki kekuatan untuk menggambarkannya, apa yang tengah terjadi. Namun semua itu terjadi. Bahkan umur ciptaannya itu juga pun ditetapkan. Topik ini pun dapat dipahami dalam makna tersebut, yakni penjelasan berkenaan dengan maut atau ajal. Apa maksudnya? Apakah waktu tertentu bisakah maju atau mundur waktunya? Dan apa hubungannya dengan lauhim mahfuz? Sebagaimana para mufassirin yang memiliki pandangan bahwa ajal itu tertentu waktunya, tidak bisa maju atau mundur, dan mengartikan lauhim mahfuz bahwa di lauhim mahfuz secara individu umurnya telah ditetapkan. Sejauh berkenaan dengan kecenderungan saya, akan saya jelaskan nanti. Saya memahami dalam hal ini, jika memperhatikan rencana manusia dan berusaha untuk memahami lauhim mahfuz, maka akan diketahui bahwa yang direncanakan itu, misalnya jembatan ini harus dibuat demikian, dibuat dari bahan apa saja. Dalam pembuatannya akan digunakan penemuan-penemuan teknik seperti ini atau demikian. Lalu ditetapkan umur dari jembatan tersebut, umurnya sekian. Sebagaimana pesawat terbang pun ditetapkan umurnya. Namun sebelum sampai pada umur itu terkadang terjadi kecelakaan juga. Bisa juga merupakan kesalahan dari si penggunanya. Suatu jembatan diciptakan untuk dapat mengangkut beban sekian. Pesawat terbang pun sama, ditetapkan untuk mengangkut beban sekian. Mereka pun telah ditetapkan di lauhim mahfuz. Sekarang jika si penggunanya salah dalam menggunakan, dia tidak akan dapat mengantarnya kepada masa akhir itu. Namun dia dapat menjadi penyebab kehancurannya sebelum tiba masa tersebut. Berkenaan dengan waktu kematian, dari penelaahan Al-Quran, hadis, dan sabda-sabda Hadrat Masih Maud alaihi salam, saya menarik suatu pemahaman bahwa maksud ajal adalah waktu akhir yang tercantum di lauhim mahfuz, yakni seolah-olah insan atau setiap makhluk hidup berdasarkan kapasitasnya, jika tidak ada salah penggunaan, akan diberikan batas waktu akhir kepadanya. Jika sebelum itu, misalnya seseorang menjadi penyebab kemarahan Allah Ta'ala dan bertabrakan dengan para kekasih Allah Ta'ala, dan kematiannya dapat dijadikan sebagai pelajaran bagi umat manusia, orang itu tidak akan sampai kepada batas waktu akhirnya. Dia akan terbunuh sebelum itu. Begitu juga jika Allah Ta'ala memberikan kesehatan atau kelahiran yang sempurna dan sehat, namun dia setelah itu kecanduan obat terlarang, mengkonsumsi racun, dan dalam berbagai hal dia membinasakan dirinya sendiri. Sebagai hasilnya, dia tidak akan dapat sampai pada batas waktu akhir, sehingga dia mati sebelum tiba waktu tersebut. Jadi, jika bahasan ini dilihat dari sudut pandang keluasan tersebut, maka akan dapat difahami. Jika tidak, akan timbul berbagai macam kontradiksi. Kontradiksi yang khas yang ada di benak saya adalah berhubungan dengan doa dan kehidupan. Terbukti dengan pasti bahwa
Sebagai buah dari doa, Allah Ta'ala sendiri memanjangkan masa waktu atau umur suatu kaum dan menganugerahkan kehidupan kepada sebagian orang. Sebagai buah dari doa-doa Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga, orang yang mati hidup lagi. Orang yang sakit yang sudah tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya. Di zaman ini juga, Hadrat Masih Maud alaihissalam memperlihatkan mukjizat berkali-kali menghidupkan orang yang mati. Nafas Isa sangat terkenal kisahnya di dunia ini. Orang yang memahami kematian suatu takdir yang berhubungan dengan waktu tertentu, tidaklah berhubungan dengan batas waktu. Menurut mereka, doa sesuatu yang tidak berguna. Karena jika Allah Ta'ala telah memutuskan bahwa si Zaid, si Bakar akan mati pada waktu ini, tidaklah sebelumnya, tidak juga sesudahnya. Kata mereka, doa tidak ada kaitannya dengan kesehatan maupun kehidupan. Paling banter bisa dikatakan doa hanya untuk kesehatan, katanya. Namun orang yang meyakini takdir, sudah pasti akan meyakini, karena ini merupakan falsafah umum dan perkara yang berhubungan dengan takdir. Dan terpaksa juga untuk meyakini bahwa penyakit pun telah ditakdirkan. Dan penderitaan dari setiap penyakit pun telah ditakdirkan. Setiap detik kehidupan pun telah ditakdirkan. Dan dalam hal ini manusia tidak diberikan wewenang apapun. Ketika masuk pada pembahasan ini, maka doa menjadi sesuatu yang tidak berguna. Tidak dapat memberikan kesembuhan, tidak dapat memberikan keberkatan dalam umur seseorang, tidak juga dapat memberikan keselamatan ketika musibah. Jadi dua jenis orang ini berdebat mengenai masalah ini, dan ini menjadi masalah takdir. Para penyair, khususnya, kita tahu mereka memiliki izin untuk berbicara dengan Allah Ta'ala tanpa segan-segan. Beranggapan bahwa mau bilang apapun tidak ada bedanya bagi kami. Khususnya para penyair ini saling berlomba untuk menjadi yang terdepan dengan mengatakan, lihatlah Tuhan, bagaimana kami telah menjawabnya. Apa yang akan engkau perlihatkan untuk menghadapi kecerdikan dan kelicikan kami yang membuat dalil kami runtuh? Mir Takhmir. Beliau adalah kepala kafilah Jabri. Beliau mengatakan bahwa dalam segala sesuatu terdapat pemaksaan dan tidak ada yang memiliki wewenang. Dalil yang digunakannya adalah berbicara kepada Allah Ta'ala. Nahak ham majburong par. Ye tuhmat hai mukhtari ki. Yakni kita terpaksa dan tidak memiliki wewenang. Tuhan menuduh kepada kita bahwa kita diberikan wewenang. Chahte hain so aap kare hain. Tuhan mencemarkan nama baik kita. Apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala dia kerjakan, namun mencemarkan nama baik kita. Jika memang makna takdir itu, seperti yang dikatakan oleh penyair barusan, bahwa segala sesuatu itu sudah dituliskan oleh Allah Ta'ala, berarti betul syair barusan itu. Tuhan juga bertanggung jawab atas pembunuhan, Tuhan juga yang bertanggung jawab melakukan dosa-dosa, na'udzubillah, dan segala sesuatu yang ada di dunia ini, apakah itu baik maupun buruk, yang tanggung jawab Tuhan. Lantas kemana perginya hukuman dan ganjaran? Pembahasan ini akan kita bahas berikutnya. 155 insyaallah ta'ala akan dijelaskan. Syair yang berikutnya cukup menarik. Katanya, "Yahan ke safed aur siyah mein hamko dakhil jo hai so itna hai." Hitam putih dunia, yakni urusan duniawi, perdagangan, wewenang, dan lain-lain. Berapalah campur tangan kita? Kita menangis dari malam sampai subuh atau di siang sampai sore? Hitam menjadi putih, malam menjadi siang, dan siang menjadi malam. Topik yang sangat indah, namun tidak hanya kecerdikan kata-kata, dan memang benar, dia berkeyakinan bahwa apapun yang dilakukan, Tuhanlah sebut yang melakukannya. Ada penyair Ahmadi kita, dan saya menganggap beliau sebagai penyair top jemaat. Menurut saya, dari kemahiran bersyair dan pemikiran yang sangat halus, masih banyak lagi sisi yang lain.
Saat ini tidak ada syair yang selevel dengan beliau menurut saya. Beliau adalah Ubaidullah Alim Sahib. Beliau katakan, jika Mir saja menulis hal-hal seperti itu, kenapa saya tidak? Dan lebih dari Mir, saya akan mengeluarkan poin berkenaan dengan takdir Allah Ta'ala. मैं पूछ लूं क्या है मेरा जबरो इख्तियार या रब ये मसला कभी आगाज़ उतरा. Beliau membuat poin dari diri sendiri yang luar biasa. Allah mengatakan bahwa kalian pun punya wewenang, otoritas, ada yang meyakini paksaan, ada yang meyakini otoritas. Saya pun ingin bertanya kepada Allah Ta'ala, ya Allah, jelaskanlah poin ini. Namun masalah ini terkadang muncul di awal. Maksud beliau adalah, ketika Allah menciptakan kita, apakah saat itu engkau menanyakan kepada kami? Apakah engkau menanyakan dulu kepada kami sebelum menciptakan alam semesta ini? Setelah Tuhan menciptakannya tanpa bertanya kepada kami, lantas apalah wewenang kami? Bagaimanapun tidak ada yang dapat membungkam Allah Ta'ala. Al-Quran Karim menjawab hal ini, berfirman, sebelum kami menciptakan umat manusia, saat itu masih dalam bentuk blueprint. Soal ini ditanyakan dari kodratnya. Alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Kodrat, blueprint manusia menyatakan, bala, tentu junjunanku, kenapa tidak? Soal jawab yang terjadi ini bukanlah kisah dongeng belaka, ini termasuk ke dalam ruh kita. Masuk, meresap ke dalam fitrat kita. Sebagai jawaban dari pertanyaan ini, ada bahwa kita datang dengan kehendak kita, atau kita dipaksa untuk memasuki alam semesta ini. Jawaban fitrat tersebut, setiap saat bisa kita dapatkan di dalam diri kita. Permasalahannya adalah, jika manusia atas kehendaknya tidak ingin tinggal di bumi ini, dan setelah dirundung musibah yang begitu banyak, pasti sudah banyak yang sudah melakukan bunuh diri. Tapi kebanyakan para penyair yang menyuarakan hal ini, mereka justru melalui kehidupan yang sangat keras. Karena syair ini memiliki kaitan yang erat dengan kehidupan yang pahit. Penyair tadi misalnya Mir, umurnya banyak dilalui dengan tangisan. Tapi apakah Mir berani untuk mengupayakan kematian setelah berhasrat untuk kematian tadi? Memang berkeinginan untuk mati, tapi tidak mati kan? Ketika maut menghampiri, dia malah khawatir. Pergi ke berbagai tabib untuk mengobati, minta doa ke sana kemari. Hasrat untuk terus hidup, sedemikian rupa telah menyatu dengan fitrat manusia, sehingga tidak mungkin terpisah dari fitrat manusia. Hasrat untuk hidup ini memberitahukan, pada permulaan Allah menanyakan kepada manusia, apakah kamu ingin datang atau tidak? Manusia menjawab, ya Tuhan, ciptakanlah saya, kirim saya. Dan keinginan ini memiliki kesamaan di dalam diri umat manusia, dan sama dalam setiap kehidupan, yakni menyatu dengan kehidupan, dalam penderitaan, dalam musibah pun. Coba Anda perhatikan, musim dingin yang melanda di tempat lain, orang-orang terdampar, dibuatkan rumah dari bekas mobil, lalu makan makanan dari tong sampah. Apakah seperti itu kehidupan? Terjerumus di dalam penyakit, di dalam musibah, penyakit yang sangat ganas, namun tetap manusia ingin terus hidup. Jadi Allah Ta'ala sejak permulaan telah menjawab bahwa keinginan kalian pun ada di dalamnya. Jika memang kamu tidak ingin, silahkan kamu pergi dari dunia ini. Dalam hal ini telah saya jelaskan sebelumnya, mungkin beberapa kali. Suatu ketika ada seorang fakir di Lahore, beliau adalah orang baik. Dia sering mencela Allah Ta'ala seperti yang dilakukan oleh para penyair. Suatu ketika dia melompat-lompat dengan perasaan bahagia dan mengatakan ke sana kemari kepada orang-orang, enak sekali, sedap sekali. Orang bertanya, ada apa? Dia jawab, saya sudah bilang kepada Allah Ta'ala. Apa yang kamu bilang? Saya katakan, saya tidak suka dunia engkau ya Tuhan. Saya tidak ridho dengan dunia kamu ini. Tidak suka pokoknya. Dia terus melompat-lompat. Suatu siang datang keluar dengan menundukkan kepala, dengan meratapi kesedihan. Ada yang bertanya, kenapa Anda?
kemarin Anda begitu bahagia. Dia mengatakan, saya sudah mendapatkan jawaban dari Allah Ta'ala. Apa jawabannya? Kata Allah Ta'ala, silahkan kamu pergi ke dunia yang kamu sukai. Selesailah permasalahan pemaksaan dan wewenang ini. Kalau memang pemaksaan, inilah. Tidak akan bisa pergi kemana-mana pun. Dan wewenang bagi kita adalah, peluklah terus kehidupan dan jangan tinggalkan. Dan memang mencintai kehidupan. Hakikatnya adalah, masalah kematian dan kehidupan berkaitan dengan falsafah takdir yang sangat luas. Ada beberapa hal yang insya Allah akan saya sampaikan nanti berkenaan dengan topik jabar, pemaksaan, yakni pada ayat 165. Mendapatkan kabar dari Pakistan bahwa belum saatnya buka puasa. Buka puasa pukul 6:36 di Karachi. Di Lahore jam berapa buka puasa? 6:03. Masih ada waktu bagi mereka. Saya akan sampaikan berdasarkan ayat-ayat Quran berkenaan dengan kehidupan dan kematian, bagaimana coraknya. Surah Al-Munafikun ayat 11-12 tertulis pada ayat ke-12, "Walai yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha, wallahu khabirum bima ta'malun." yakni kapanpun ajal seseorang datang, saat itu tidak ditunda-tunda lagi. Apa maksud ajal di sini? Sebatas apa yang saya renungkan, bahwa di dalam Al-Quran Karim, kata ajal disertai dengan musamma. Ajal terkadang dicantumkan juga tanpa musamma, tapi maksudnya tetap ajalul musamma. Ada beberapa jenis ajal. Pengertian umum mengenai ajal adalah masa yang panjang yang telah ditetapkan. Istilah Al-Quran, yakni ajalul musamma, yang disebut juga dengan ajal yang kosong, maksudnya adalah batas terakhir, bukanlah masa yang panjang. Masa akhir ini maksudnya seperti yang saya sampaikan, batas kemungkinan penciptaan segala sesuatu. Sampai mana sesuatu itu bisa ditarik dan dibawa. Ketika poin itu sampai, batas akhir yang ditetapkan, dia tidak bisa melampauinya. Tidak hanya berhubungan dengan kehidupan saja, berkaitan juga dengan benda mati dan penciptaan. Sebagaimana para ilmuwan sekarang tengah membahas usia proton. Dan permasalahan ini masih belum dapat diselesaikan. Namun Dr. Abdul Salam Sahib memiliki perhitungan sendiri, yakni umurnya 10 days to the power of 32 or 34. Apapun itu, umur ini tidaklah mesti bahwa setiap proton pasti akan hidup sampai selama itu. Para ilmuwan sangat memahami masalah ini. Maksudnya adalah, dari sisi penciptaan, di dalam proton terdapat kemampuan untuk sebanyak-banyaknya bergerak selama itu. Setelah itu dia akan hancur dan tidak akan punya kekuatan lagi untuk maju lagi. Maksud ajal di sini adalah batas terakhir. Sebelum itu terkadang disebabkan karena kecelakaan, kadang karena tabrakan di dalam reactors. Proton pun bisa hancur karena itu. Namun kehancuran alami dari proton akan terjadi setelah waktu yang ditentukan tadi. Allah Ta'ala berfirman, "Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala wahriha min dabbatin, walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma." Ajalul musamma adalah batas terakhir. Terbukti dari ayat barusan. Berfirman, jika Allah Ta'ala menghendaki orang yang melakukan keburukan, Allah Ta'ala tidak akan menyisakan lagi makhluk hidup di dunia ini. Walakin yu'akhiruhum ila ajalim musamma. Namun rahmat dan kasih sayangnya lah
Allah Ta'ala membiarkan hidup sampai ajalul musamma. Yakni Allah Ta'ala bisa untuk menghabisi sebelum tiba waktunya. Dan itu tidak bertentangan dengan ajalul musamma. Tapi ini merupakan rahmat Allah Ta'ala. Yakni Allah Ta'ala membiarkan berbagai jenis kehidupan itu sampai ajalul musamma. Jika memang maksud Allah Ta'ala untuk mencengkram setiap keburukan, maka sudah tidak tersisa lagi kehidupan di dunia ini. Di dalam surah Al-An'am, Allah Ta'ala berfirman, Qul may yunajjikum minaz zulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarru'an wa khufiyah la in anjana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Silahkan tanyakan kepada mereka, siapakah yang memberikan keselamatan kepada mereka dari kegelapan daratan, lautan, ketika dengan tadarru, menangis meratap, dan menyendiri, memohon, dan memanjatkan doa kepada Allah Ta'ala. La'in anjana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Jika engkau memberikan keselamatan kepada kami, pasti kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin summa antum tusyrikun. Katakanlah kepada mereka, Allah akan memberikan keselamatan kepada kalian. Yakni jika maksud dari ajalul musamma itu adalah yakni waktu tertentu yang sudah ditetapkan, sebelum tiba waktunya manusia tidak bisa pergi. Berarti ayat ini menjadi tidak bermakna lagi. Maksudnya adalah sebelumnya pun bisa mati, namun tidak dapat melampaui batas akhir. Kematian sebelumnya bisa dalam corak kematian, kecelakaan, atau berbagai macam jenis penyebab kematian lainnya yang dapat menyebabkan kematian manusia. Sebagaimana dikatakan, orang-orang bilang, orang ini mati belum waktunya. Memang tidak benar mengatakan begitu, namun maksudnya adalah ada kemungkinan untuk bisa ditarik sampai akhir masa kehidupannya, namun telah meninggal sebelum itu. Lalu Allah Ta'ala berfirman dalam surah Yunus, وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعْوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Orang-orang yang melakukan perjalanan dengan kapal laut, angin sepoi-sepoi, secara tiba-tiba berubah menjadi badai yang ganas dan hampir-hampir binasa. Dan dia menyaksikan bahwa memang kematiannya telah dekat. Lalu dia berdoa, lalu sebagai buah pengabulan dari doanya, Allah Ta'ala mengelakkan waktunya itu. Yang datang itu bukanlah ajalul musamma. Itu berkenaan dengan kejadian yang datang sebelum ajalul musamma. Lalu berfirman di dalam surah Yunus, فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَى قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ وَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَى قَوْمَ يُونُسَ. Seandainya ada kaum lain yang melakukan perbuatan itu seperti kaum Yunus, yakni setelah beriman, keimanannya bermanfaat bagi mereka. Manfaat apa yang diberikan oleh keimanan kaum Nabi Yunus? Kashafna anhum azabal khizyi fil hayatid dunya. Azab yang ditakdirkan bagi mereka di dunia ini, kami telah mengelakkannya dan menjauhkannya. Wa matta'nahum ilahin, dan kami membiarkan hidup mereka sampai batas tertentu untuk mengambil manfaat di dunia ini. Coba perhatikan, Allah Ta'ala mengabarkan kepada Hadrat Yunus bahwa kaumnya itu akan binasa. Jika seperti yang terbukti, kehancuran alaminya itu ditetapkan akan terjadi setelah itu, lantas apa maksud dari kematian sebelumnya itu? Kebinasaan itu tadinya akan terjadi sebelum tiba waktunya disebabkan karena akhlak buruknya. Ketika akhlak buruknya diperbaiki, kebinasaan menjadi terelakkan. Untuk itu ketika ada nubuatan seperti ini dari Allah Ta'ala, yakni si Anu disebabkan oleh perbuatan buruknya akan menempatkan pada waktu tertentu, hukuman seperti itu bersyarat sifatnya. Dan itu dapat terhindarkan. Hadrat Masih Maud salam menjelaskan topik tersebut dengan begitu rinci,
dalam kitab-kitab beliau, dan dengan indahnya beliau menerangkan. Sebagai ringkasan bisa difahami bahwa jika isyarahnya kepada ajalum musamma saja, maka waktu kematiannya tidak akan dapat terelakkan. Diketahui bahwa ajalum musamma adalah hal lain, amalan buruk atau kejadian yang terjadi sebelumnya sebagai akibat dari itu atau dari penyebab lainnya, manusia bisa mati sebelum tibanya ajalum musamma. Huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala wa ajalum musamma indahu tsumma antum tamtarun. Dalam surah Al-An'am Allah Ta'ala berfirman, inilah falsafah yang tafsirnya tengah dijelaskan. Huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala. Allah Ta'ala menciptakan kalian dari tanah, lalu dibuatkan ajalnya. Maksudnya adalah takdir yang umum. Wa ajalum musamma indahu. Dan ada takdir yang khas, yakni mubram. Itu yang disebut dengan ajalum musamma. Ajal yang pertama, maksudnya adalah batasan penciptaan umum. Yakni berapakah umur penciptaan seekor binatang? Perkataan apa yang diadon di dalam tanah itu, sebagai akibatnya, seluruh masa pertumbuhan hewan tersebut dan sampainya dia pada puncaknya, lalu sampai pada waktunya di mana ketika dia mati, apakah secara bergrup atau individu? Inilah hal-hal yang sudah ditentukan pada saat penciptaan. Lalu Tuhan pun menciptakan satu ajalum musamma. Ada dua penzahiran dari ajalum musamma. Pertama, ajalum musamma seperti yang telah saya sampaikan, yakni fitrat, batas terakhir dari seorang manusia, dari sisi penciptaan sampai mana dia dapat berlangsung. Ada satu makna ajalum musamma lagi, berkenaan dengan sebagian orang, ada keputusan takdir yang tertentu. Dan keputusan takdir tersebut disebut dengan takdir mubram. Itu tidak ada kaitannya dengan general plan. Sebagiannya merupakan keputusan individu. Misalnya orang yang sial, yang melawan Rasulullah, berkenaan dengan itu, la'aglibanna ana wa rusuli. Yakni Allah Ta'ala telah menetapkan, yakni aku dan Rasulku pasti akan menang. Takdir kekalahan orang-orang yang sial itu, ada ajalum musamma yang telah ditetapkan, yang berkaitan dengan zat mereka. Dan dalam setiap kondisi mereka akan kalah. Takdir para nabi merupakan takdir kemenangan dalam setiap kondisi. Topik ini sangat luas. Hal-hal ini harus difahami dengan keluasan. Jika tidak, Anda bisa tergelincir di banyak tempat. Dalam surah Nuh, Allah Ta'ala berfirman, "Yaghfir lakum min dzunubikum wa yu'akhirkum ila ajalin musamma." Di sini terbuka pembahasannya, apa yang ingin saya sampaikan. Allah telah menjelaskannya dalam kalimat yang sangat gamblang, sehingga tidak ada celah lagi untuk meragukannya. Hadrat Nuh telah memperingatkan kaumnya bahwa waktu kehancuran kalian akan tiba. Namun, ini bukanlah ajalin musamma. Namun, ini bukanlah waktu terakhir yang mana kamu bisa ditarik kepadanya, yang mana umur kalian dapat sampai kepadanya. Melainkan ini merupakan hukuman disebabkan oleh perbuatan buruk kalian. Hadrat Nuh bersabda, aku nasihatkan kepada kalian, ani'budullaha wattaquhu wa ati'u. Beribadahlah kepada Allah Ta'ala, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku. Liyaghfir lakum min dzunubikum. Lalu Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Takdir dosa-dosa tidaklah permanen, melainkan dapat diampuni. Wa yu'akhirukum ila ajalin musamma. Allah akan menambahkan masamu sampai kepada ajalin musamma. Ayat ini membuka secara gamblang topik ajalum musamma. Karena mereka mengingkari dan tidak beristighfar, tidak bertakwa, dan juga tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya, untuk itu telah ditakdirkan kehancuran bagi mereka. Mafhum hakiki mengenai ajalum musamma
yang dijelaskan oleh ayat tersebut merupakan batas akhir yang kepadanya seorang individu ataupun kaum atau makhluk hidup dapat sampai. Itu merupakan batas yang tidak ada seorang pun dapat melampauinya. Merupakan penghujung yang mana manusia tidak mempunyai kekuatan untuk melangkah melebihinya ataupun makhluk hidup. Kejadian-kejadian yang terjadi sebelumnya merupakan takdir ilahi yang berlangsung atas mereka. Untuk sampainya kita kepada ajalul musamma merupakan nikmat dan ihsan dari Allah Ta'ala. Jika tidak, terlepas dari kesalahan-kesalahan manusiawi, dalam kehidupan pun mara bahaya senantiasa mengincar. Al-Quran Karim menjelaskan mengenai topik ini. Allah Ta'ala senantiasa mengarahkan pandangannya kepada kalian ketika kalian berjalan sembunyi-sembunyi di malam hari atau keluar di siang hari. Yahfuzunahu min amrillah. Allah Ta'ala melindungi setiap wujud min amrillah. Takdir Allah lah yang akan menyelamatkan kamu dari takdir Allah. Padahal di setiap langkah berbahaya bagi jiwa. Maut mengepung dari berbagai arah. Untuk sampai kepada ajalul musamma pun ditakdirkan dengan karunia Allah Ta'ala. Jika manusia tidak layak untuk mendapatkan karunia tersebut dan membangkang menentang karunia tersebut, maka tangan karunia tadi akan dicabut dan kematian akan menjemputnya sebelum tiba ajalul musamma. Saya akan jelaskan berkenaan dengan kaitan dengan doa. Sudah sering kita saksikan, secara khusus bagi jemaat Ahmadiyah, tidak meragukan sedikit pun, yakni terkadang dengan perantaraan doa, maut menjadi terelakkan. Sesuatu yang terelakkan, itu bukanlah ajalul musamma. Ingat itu. Sesuatu yang terelakkan merupakan buah kelalaian manusia, maut yang tiba sebelum waktunya. Jadi Allah Ta'ala memberikan wewenang kepada kita dalam beberapa sisi, dan pada sebagiannya lagi, takdir Allah Ta'ala meliputi kita, sehingga sedikit pun kita tidak diberikan wewenang. Tatanan semesta alam yang Allah Ta'ala ciptakan, dua amalan tersebut terjadi dalam waktu yang sama. Pertama, amalan yang terjadi dengan sendirinya. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa di dalamnya. Yang kedua, manusia diberikan wewenang. Dan semesta ini terlahir sebagai akibat terikatnya dua benang tersebut. Jika itu tidak ada, maka doa betul-betul tidak ada artinya. Dengan perantaraan doa Hadrat Muhammad Rasulullah SAW menarik orang-orang dari mulut kematian, dan itu hal biasa. Ketika ada sahabat yang sakit, atau anaknya, atau kerabatnya, mereka berlari kepada Rasulullah untuk memohon doa kepada Rasulullah. Rasulullah mendoakannya, dan sebagai buahnya, terkadang, jika bukan ajalul musamma, maka umurnya dipanjangkan. Ada satu riwayat menarik yang ingin saya sampaikan. Dalam Jami' Tirmizi, Abwabul Qadar, dengan meletakkannya pada kitab Tirmizi, Abwabul Qadar, jelaslah bahwa inilah topik yang ingin dijelaskan, seperti yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini. Hadrat Matar Ibni Aqamis radhiyallahu anhu meriwayatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Allah Ta'ala telah menakdirkan mati untuk seorang hamba di suatu tempat, Allah Ta'ala akan menetapkan dan mengarahkan supaya orang tersebut pergi ke tempat tersebut. Ada ajalul musamma yang telah dijelaskan sebelumnya. Jika Allah Ta'ala telah memutuskan terhadap suatu perkara bahwa dia akan mati di suatu tempat, itu namanya ajalul musamma. Merupakan takdir yang tidak mungkin dapat berubah. Orang yang seperti itu pasti akan menuju ke tempat itu, sebagaimana berkenaan dengan seseorang. Dikisahkan, ada seorang pembesar kerajaan yang memiliki kedekatan yang khas dengan raja. Dia tengah duduk pada kursi kebesarannya dan berkali-kali melihat kepada malaikat maut.
Malaikat maut datang dan terus memperhatikan orang tersebut. Dan malaikat maut memandangnya dengan pandangan yang tajam. Pembesar kerajaan tadi merasa ketakutan, lalu menceritakannya kepada raja bahwa dia merasa ketakutan karena saya sering melihat malaikat maut di dalam kasyaf, seolah-olah tengah mengincar saya. Raja mengatakan, sebentar lagi ada kafilah yang akan berangkat ke Cina. Kamu lakukan persiapan secara diam-diam, lalu pergilah dengan kafilah tersebut pada malam hari. Karena tempat kematian sudah ditakdirkan. Jika kamu berhasil keluar dari sini, berarti kamu selamat. Orang tadi mengamalkan perintah raja. Ketika kapal laut telah sampai di pantai Cina, dan orang itu turun, ternyata malaikat maut tengah berdiri di sana. Malaikat mengatakan, Alhamdulillah kamu telah sampai di sini. Saya heran dan sering melihat kamu, karena Tuhan mengatakan, cabut nyawa orang ini di Cina. Bagaimana aku akan mencabut nyawa kamu di Cina, kalau kamu terus saja duduk di sana? Dan waktu pun tinggal sedikit lagi, saya pun kebingungan dari tadi. Alhamdulillah kamu sudah sampai di Cina sekarang. Itu juga yang merupakan ajal musamma. Dalam beberapa tempat dan beberapa corak, kita pun menyaksikan bahwa jelas takdir Tuhan memperlihatkan bahwa waktu ditetapkan, tempat ditetapkan, tidak bisa dielakkan lagi. Pasti dia akan mati di sana. Namun selain itu, di dalam hadis-hadis, ada hadis berkenaan dengan panjang umur dengan perantaraan doa. Diriwayatkan oleh Hadrat Salman radhiyallahu taala anhu, Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa-doa dapat merubah takdir. Jami Tirmizi Abwabul Qadar. Hadrat Imam Tirmizi pernah menjelaskan berkenaan dengan ajalul musamma dan menjelaskan juga sisi lain. Doa-doa dapat merubah takdir. La yuraddul qadra illa doa. Tidak ada yang dapat merubah takdir kecuali doa. Sebagaimana ada sabda yang berbunyi, hal yang tidak mungkin dapat dirubah menjadi mungkin. Wahai para filsuf, lihatlah kedahsyatan doa. Ketika Hadrat Sa'ad bin Abi Waqqas tengah sakit parah dan sudah mendekati kepada kewafatan, Rasulullah SAW memanjatkan doa, Allahumma shfis Sa'adam wa atmim lahu hijratahu. Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad dan manfaat yang berhubungan dengan hijrahnya, sampaikanlah kepada derajat yang sempurna, sampaikanlah pada puncaknya. Di sini sebetulnya dijelaskan berkenaan tengah menyentuh ujung dari ajalul musamma. Bisa saja mati, dan saya berdoa jangan sampai mati, dan panjangkanlah umurnya sebanyak manfaat dari hijrah yang sampai pada puncaknya. Dan memang itu yang terjadi. Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau menempuh umur sampai 83 tahun, dan beliau telah menyentuh ujung terakhir yang kita sebut dengan ajalul musamma. Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, hadis yang mengatakan bahwa pada zaman Masih Maud alaihi salam umur akan panjang, bukanlah maksudnya bahwa pintu kematian akan tertutup dan tidak ada orang yang akan mati. Melainkan dari hadis itu dapat diketahui bahwa orang-orang yang mukhlis dalam mengorbankan jiwa dan harta dan sibuk dalam mengkhidmati agama, umur mereka akan dipanjangkan. Untuk itu, mereka akan menjadi orang-orang yang bermanfaat, dan sesuai janji Allah Ta'ala, wa amma may yanfa'un nasa fayamkusu fil ard, yakni mereka yang memberikan manfaat kepada umat manusia akan diberikan tempat di bumi ini dan bermanfaat. Hal ini sesuai dengan ketentuan alam bahwa umur akan dipanjangkan. Pada zaman ini yang dipanjangkan juga, itu pun merupakan rahmatnya, dan di dalamnya terdapat hikmat yang khusus. Maksud panjang umur di sini adalah bukanlah topik yang melebihi ajalul musamma, melainkan topik yang menarik dan menyampaikannya kepada akhir. Ada satu riwayat menarik berkenaan dengan penyembuhan sebagai buah dari doa Hadrat Rasulullah SAW. Hadrat Anas radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dalam Ad-Durrul Mansur Lis-Suyuti jilid awal halaman 233 cetakan Beirut.
Hadrat Anas meriwayatkan, suatu ketika Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi untuk menjenguk seorang yang sakit, yang mana penyakit telah membuatnya seperti layaknya anak ayam, yang sayapnya dirampas dari tubuhnya. Beliau bertanya, apakah kamu meminta doa yang khas kepada Allah Ta'ala? Dia menjawab, ya Rasulullah, dulu saya selalu berdoa. Saya berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, azab yang akan engkau berikan nanti di akhirat, berikanlah di dunia ini juga. Beliau bersabda, Subhanallah, kamu tidak akan kuat untuk menanggungnya. Kenapa kamu tidak berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepadaku hasanah dunia, begitu juga hasanah akhirat, dan selamatkanlah aku dari azab api neraka. Lalu Rasulullah mendoakan untuk kesehatan sahabat tersebut, dan akhirnya sembuh. Tidak hanya kecelakaan, terkadang karena keliru dalam menyampaikan doa pun, memanggil kematiannya sebelum tiba ajal musamma, yakni waktu yang ditetapkan. Doa hamba Allah Ta'ala yang dekat kepadanya lebih unggul di atas doa itu. Sebagaimana terkadang hukum-hukum tadi bertabrakan, dan hukum yang kuat terkadang unggul, terkadang satu doa lebih unggul daripada doa yang lainnya. Ketika doa yang pertama masih sendiri, Tuhan mendengarnya dan mengabulkannya, dan tengah bekerja, lalu dipanjatkanlah doa Rasulullah, sehingga mengalahkan doa-doa yang pertama tadi. Sehingga penyakit hilang, dia pun menjadi sehat, lalu sampai kepada ajalum musamma, waktu yang ditetapkan. Dan masih banyak peristiwa-peristiwa lainnya, yang darinya dapat kita ketahui bahwa Hadrat Rasulullah SAW dengan perantaraan doa tidak hanya memberikan kesehatan kepada orang yang sakit, bahkan sebagian penyakit itu dilenyapkan dari suatu daerah. Misalnya, ketika orang-orang Mekah sampai di Madinah, yang notabene lebih lembab dibanding dengan daerah yang kering, dan di Madinah banyak terjangkit malaria. Hadrat Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Hadrat Abu Bakar sakit, lalu menceritakan juga bahwa ketika Hadrat Bilal terjangkit demam yang tinggi karena malaria, mengigau ini dan itu. Itu semua diceritakan oleh Hadrat Aisyah supaya Rasulullah SAW merasa kasihan dan mendoakan. Akhirnya Rasulullah SAW berdoa, ya Tuhan, hilangkanlah penyakit ini dari kampung ini. Setelah itu malaria betul-betul hilang untuk selama-lamanya. Doa dapat merubah takdir. Dari itu muncul satu pertanyaan, apa arti dari takdir dan apa artinya ilmu atau pengetahuan Allah Ta'ala? Jika memang Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu, lantas bagaimana terjadi perubahan dalam pengetahuan itu? Jika Anda memahami topik ini, dengan karunia Allah Ta'ala, hal-hal sepele yang mungkin timbul di masa yang akan datang, itu pun tidak akan ada lagi. Masalahnya adalah, doa pun telah masuk ke dalam komputer yang merupakan komputer pengetahuan Allah Ta'ala. Ketika Allah Ta'ala memutuskan berkenaan dengan seseorang, bahwa misalnya ini adalah ajalum musamma, Allah Ta'ala pun tahu bahwa orang itu tidak akan sampai kepada ajalum musamma karena kesalahannya sendiri. Dan ketika orang itu akan mati, itu pun Allah Ta'ala tahu. Dalam hal ini, muncul dua keputusan. Pertama adalah keputusan akhir, dan yang kedua keputusan yang sebagai buah dari pengetahuan Allah Ta'ala, statusnya sebagai kabar suka. Namun pengetahuan Allah Ta'ala tidak mungkin keliru, untuk itu hal tersebut menjadi sejenis keputusan mubram. Di sana, apa yang bisa dilakukan oleh doa? Ini pertanyaannya. Saya ingin berusaha menjelaskan bahwa doa juga termasuk ke dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Begitu juga pengobatan masuk ke dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Misalnya ada orang yang sakit, namun tidak memiliki kemampuan untuk berobat. Jika dia tidak sakit, dia akan dapat hidup sampai waktu itu. Namun disebabkan karena tidak mampu berobat, orang itu meninggal sebelum tiba waktu tersebut. Jika ada orang suci yang datang kepadanya dan doanya makbul, lalu mendoakannya sehingga orang itu sehat kembali tanpa adanya obat, perkara ini pun adalah sepengetahuan Allah. Untuk itu, Allah Ta'ala mengetahui doanya, Allah Ta'ala pun mengetahui keterpaksaannya.
Sebagaimana ketika Tuhan mengatakan bahwa dia akan mati pada waktu tertentu, hal tersebut tidaklah bertentangan dengan doa. Allah mengabarkan dengan terlebih dahulu mengikut sertakan doa. Jika ada orang yang mendapat kesembuhan tanpa adanya doa, dia mendapatkan kemudahan untuk berobat dan mampu untuk berobat ke tempat berobat yang baik. Hal ini pun tidaklah bertentangan dengan takdir. Hukum-hukum Allah Ta'ala pun termasuk ke dalam takdir Allah. Takdir ilahi dan hukum ilahi bukanlah dua hal yang kontradiksi. Hukum yang Allah Ta'ala ciptakan pun merupakan bagian dari takdir. Untuk itu, dalam takdir Allah Ta'ala yang maha luas, semua itu termasuk. Misalnya, ada orang Pakistan yang sakit, namun tidak tersedia sarana pengobatan di Pakistan, dan dia memiliki kemampuan untuk berobat di Amerika, misalnya, lalu menjadi sembuh. Jika ada yang mengatakan, kalau memang dia ditakdirkan untuk sembuh, lantas apa perlunya dia membelanjakan uang yang banyak untuk berobat di Amerika? Jawabannya adalah, jika dia tidak membelanjakan uang dan tidak berobat di Amerika, maka dalam takdirnya kesembuhan tadi tidak tertulis. Lalu dalam takdir pun tertulis bahwa orang itu mampu, tapi tidak mengambil manfaat darinya. Untuk itu dia akan mati karena penyakit itu. Jadi tidak ada perubahan dalam pengetahuan Tuhan. Pengetahuan itu juga yang ada dalam segala sesuatu. Karena tidak memahami hal inilah, dilanda berbagai macam kebingungan. Dengan menisbahkan pengetahuan kita kepada Allah Ta'ala, sehingga sebagian orang menjadi tidak mampu untuk memahami. Segala pengobatan, segala doa, dan segala upaya masuk ke dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Ketika pengetahuan Allah Ta'ala mengatakan bahwa si Anu akan mati pada waktu tertentu, ini bukanlah takdir yang memaksa, melainkan dijelaskan suatu peristiwa yang akan terjadi berdasarkan pengetahuan. Namun segala macam kemungkinan masuk ke dalam pengetahuan tersebut. Untuk itu jika seseorang mengatakan bahwa hari ini saya sakit dan mengatakan bahwa karena takdir Allah Ta'ala saya sakit dan dialah yang akan memberikan kesembuhan, untuk itu saya tidak akan berupaya. Kasus seperti ini adalah lain lagi. Orang kedua mengatakan, Tuhan telah menciptakan dunia, Dia juga yang menciptakan sarana, dan saya akan berusaha untuk memanfaatkan itu semua. Kasus seperti ini lain lagi. Berkenaan dengan keduanya, akan dituliskan takdirnya masing-masing. Berkenaan dengan yang pertama, Allah Ta'ala mengetahui bahwa orang ini tidak akan memanfaatkan dan bersikap bodoh. Untuk itu, ajalnya ditulis pertama. Berkenaan dengan yang kedua, dia akan mengambil manfaat dan memanfaatkannya. Untuk itu, ajalnya tertulis kemudian. Namun ketika akan ditulis, tidak akan ada perubahan lagi. Hal-hal yang akan terjadi sebelum ajalnya dituliskan, karena sejak permulaan Allah Ta'ala mengetahui, untuk itu hal itu mengambil bagian di dalam menciptakan takdir. Ingatlah dengan baik topik ini, karena pada umumnya orang-orang mempermasalahkan masalah takdir ini. Jika masih ada sisi yang tertinggal, insya Allah akan saya sampaikan pada kesempatan lain kali kepada Anda. Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, para kekasih Allah memiliki dua pekerjaan. Ketika melihat tanda-tanda bala musibah, lalu dia berdoa. Namun ketika melihat memang itu keputusan Allah, maka kekasih Allah akan bersabar. Seperti hanya Rasulullah telah bersikap sabar atas kewafatan putra beliau. Salah satu di antaranya adalah Hadrat Ibrahim. Dua sisi topik ini telah beliau jelaskan secara bersama-sama. Maksudnya adalah, dengan doa, pada umumnya, musibah dapat terelakkan, sebagian takdir dapat berubah, namun ada satu takdir yang merupakan mubram, yang disebut dengan ajal musamma. Dalam takdir tersebut tidak akan ada perubahan. Sebelum takdir tersebut zahir, sampai saat itu, sunnah para nabi adalah, mereka berusaha sebisa mungkin dengan perantaraan doa ataupun upaya. Ketika hal itu zahir, lalu tunduk dan menerima sepenuhnya, dan tidak menyampaikan keluhan apapun. Berkenaan dengan kecenderungan para nabi kepada doa, kita dapatkan di dalam doa Hadrat Zakaria, Rabbi inni wahanal azmu minni, washta'alar ra'su syaiban, walam akum bidu'aika rabbi syakiyya. Ya Allah, meskipun nampaknya tidak ada gejala-gejala untuk dapat mempunyai anak,
Sudah lama aku panjatkan doa, sekarang aku sudah tua, rambut sudah putih, tulang saya sudah remuk. Namun, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Namun kondisiku saat ini, aku tidak pernah mendapati diriku sebagai orang yang sial ketika memanjatkan doa. Dan tidak juga aku akan menganggap di masa yang akan datang bahwa doa ini menghasilkan kesialan. Jadi, selama belum zahir takdir Allah, sampai saat itu, yakinilah doa sebagai bagian dari takdir. Dan menganggap hal itu memiliki peran yang dominan dalam takdir Allah Ta'ala. Jangan tinggalkan doa. Inilah keistimewaan para nabi. Inilah keistimewaan Jemaat Ahmadiyah. Untuk itu, perhatikanlah hal tersebut ketika mendapatkan kesulitan ataupun musibah. Selanjutnya, Hadrat Masih Maud Islam bersabda lagi, qada dan qadar memiliki kaitan yang lekat dengan doa. Dengan doa, takdir mu'allaq dapat terelakkan. Berbagai kesulitan bisa muncul, dan doa pasti dapat berpengaruh. Orang yang mengingkari doa sebetulnya telah tertipu. Al-Quran telah menjelaskan doa dalam dua sisi. Satu sisi, Allah Ta'ala ingin meyakinkan, dan sisi yang kedua, hamba meyakini. Pada kalimat walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju', Allah Ta'ala ingin meyakinkan dengan memperhatikan haknya, yakni pasti aku akan menguji kalian. Pasti akan aku uji kesabaran kalian. Penekanan dengan adanya nun sakilah, dengannya Allah Ta'ala menghendaki untuk menzahirkan takdir mubram. Untuk itu, apa obatnya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah Ta'ala pun mengajarkan obatnya, yakni jika kalian melihat zahir mubram tengah zahir, ketika seorang mukmin melihat penzahiran takdir mubram, yakni takdir yang tak dapat terelakkan, lalu hanya dengan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa kami adalah milik Allah Ta'ala, berasal darinya, dan akan kembali juga kepadanya. Untuk itu, tidak ada ruginya apa-apa. Ketika semua orang akan sampai kepadanya, apalah ruginya? Siapa yang mendapatkan kerugian? Ini merupakan falsafah yang agung untuk kesabaran yang ditekankan di sini. Seorang mukmin harus memahami dua sisi ini. Menurut Sufi, pertapaan tidak akan lengkap jika tidak mengenal keadaan dan waktu. Dikatakan bahwa Sufi tidaklah berdoa sebelum dia mengenal waktunya. Sayyid Abdul Qadir Jailani radhiyallahu taala anhu bersabda, dengan doa, orang yang sial bisa dirubah menjadi bernasib baik. Bahkan beliau mengatakan, perkara-perkara yang sangat berat yang disamakan dengan takdir mubram dapat dijauhkan dengan doa. Hadrat Masih Maud Islam bersabda berkenaan dengan Hadrat Abdul Qadir Jailani bahwa menurut beliau, doa dapat merubah kesialan menjadi keberuntungan. Yang seperti itu disebut takdir yang tidak baik. Dengan perantaraan doa, takdir tersebut dirubah menjadi takdir yang baik. Ada hal-hal yang tersembunyi yang tidak terjangkau oleh pandangan kita, namun hal-hal yang zahir memperlihatkan bahwa telah datang takdir mubram yang tak akan terelakkan. Namun dalam sisi yang tersembunyi merupakan takdir mu'allaq. Dalam hal ini Hadrat Syekh Abdul Qadir Jailani telah menjelaskan ma'rifat yang dalam yang mana dijelaskan oleh Masih Maud alaihissalam. Beliau bersabda, terkadang nampak kepada kalian takdir mubram pun terelakkan. Namun yang bukan takdir mubram, di dalamnya ada sesuatu yang tergantung yang tidak nampak kepada kita. Untuk itu, takdir tersebut berubah, namun takdir mubram tidak. Maksudnya adalah, meskipun yang kalian lihat itu nampaknya takdir mubram, tetap saja berdoa. Ada satu riwayat Hadrat Masih Maud alaihissalam yang sangat terkenal di dalam jemaat ini, yang mana orang-orang gair pun, bahkan orang-orang ateis, setelah menyelidiki, membenarkan kejadian tersebut, bahwa memang benar terjadi seperti itu. Yakni riwayat, digigitnya Abdul Karim oleh seekor anjing gila. Ada seorang pemuda dari Hyderabad datang di Kadian, yang namanya Abdul Karim, datang untuk menuntut ilmu. Keturunan beliau saat ini masih ada, dan mungkin tengah menyimak daras pada saat ini. Dan mungkin membenarkan juga dengan menganggukkan kepala. Singkatnya, beliau digigit oleh anjing gila. Biasanya, untuk mengobatinya, dibawa ke Kasoli.
Akhirnya beliau dimasukkan ke Kasoli dan dilakukan pengobatan. Apa yang bisa dilakukan, telah dilakukan, dan akhirnya dipulangkan. Ketika beliau kembali ke Qadian, mulai lagi zahir tanda-tanda kegilaan. Akhirnya semua tanda-tanda seseorang terjangkit penyakit sebagai akibat digigit oleh anjing gila nampak sepenuhnya di dalam diri orang tersebut. Saat itu Hadrat Masih Maud salam bersabda, timbul dorongan yang luar biasa di dalam diri saya untuk memanjatkan doa. Begitu fokus, sehingga segenap wujud saya betul-betul diarahkan kepada Allah Ta'ala. Dan bersabda, saya mendapatkan taufik untuk itu. Kejadian ini dapat menimbulkan olok-olokan dari pihak penentang. Orang tua anak ini menyerahkan kepada saya dengan harapan yang besar. Alih-alih pulang ke kampungnya dengan membawa keberhasilan setelah menuntut ilmu di sini, malah akan mendengar kabar kematiannya. Hadrat Masih Maud salam memanjatkan doa dengan penuh ratapan. Ketika berdoa, beliau mengetahui bahwa doa dikabulkan. Seperti yang telah saya jelaskan berkali-kali, bahwa pengalaman ini tidak hanya terbatas kepada para nabi-nabi saja, sering dijumpai juga dalam jemaat ilahi. Ada saat-saat berdoa yang didapat karena taufik dari Allah Ta'ala, dan orang tersebut tahu bahwa doa terkabul. Beliau alaihissalam bersabda, saya menjadi tahu saat itu bahwa doa telah dikabul, namun karena upaya adalah wajib, untuk itu sebelum dipanjatkan doa, telah disampaikan telegram kepada pihak Kasoli, mengabarkan bahwa tanda-tanda kegilaan muncul lagi di dalam anak ini. Apakah masih bisa dilakukan pengobatan setelah ini? Sebagai jawabannya, pihak Kasoli menjawab dengan telegram, mengatakan, nothing can be done for Abdul Karim. Yakni sejauh berkenaan dengan ilmu dan kekuatan manusiawi, tidak ada lagi yang dapat dilakukan untuk Abdul Karim. Seperti itu jawaban yang diterima dari Kasoli, sementara Masih Maud salam menyibukkan diri berdoa. Selesai berdoa, beliau mencari tahu, mendapat jawaban bahwa tidak sedikit pun tersisa penyakit kegilaan di dalam dirinya. Ketika terjangkit, anak itu begitu takut dengan air. Setelah didoakan, anak itu meminta air, diminum sampai kenyang. Lalu anak itu mendapatkan umur yang panjang, dan dengan karunia Allah Ta'ala pulang ke kampungnya. Dia menikah dan punya anak, dan anak keturunannya saat ini, dengan karunia Allah Ta'ala mungkin tengah menyimak daras ini. Syekh Sahab mengiyakan, ya, tengah menyimak. Hadrat Masih Maud salam bersabda, pertama takdir mu'allaq, yang kedua mubram. Memang takdir juga. Pertama, Allah Ta'ala memberikan tempat untuk berbagai upaya manusia. Dan dalam makna ini, diberikan wewenang kepadanya. Inilah solusi dari masalah tersebut. Dalam sebagian perkara diberikan pilihan, man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Jika ingin beriman silahkan, jika tidak pun silahkan. Silahkan terima akibatnya. Dalam beberapa perkara, takdir Allah Ta'ala unggul bahwa aku akan meyakinkan hal ini. Dan ini pasti terjadi. Kewafatan anak-anak Hadrat Muhammad Rasulullah SAW berkaitan dengan takdir mubram. Di dalamnya terdapat hikmat yang dalam. Saat ini tidak ada kesempatan untuk menjelaskan topik tersebut. Namun Hadrat Masih Maud salam menjelaskan secara isyarat. Berkat doa-doa Hadrat Masih Maud salam, begitu banyaknya orang yang sakit menjadi sembuh. Melihat kejadian tersebut, sehingga orang-orang melihat sendiri mukjizat Al-Masih. Saya sendiri mendengar langsung dari para sahabat, begitu banyaknya kejadian yang seperti itu, sangat menakjubkan. Terkadang ada beberapa penyakit yang nampaknya tidak akan mungkin sembuh lagi. Lalu orang datang dan meminta doa kepada beliau, Hadrat Masih Maud salam pun mendoakan, dengan karunia Allah Ta'ala mereka sembuh. Inilah makna dari menghidupkan orang mati. Maksudnya jelas-jelas bukanlah Al-Masih dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Tidak ada yang dapat melakukan itu. Lain halnya dengan orang yang sudah mendekati kematian. Orang yang seolah-olah kematian sudah ditakdirkan. Menyelamatkan orang itu dari kematian. Inilah kekuatan doa. Dan ini merupakan mukjizat dari ihsan Allah Ta'ala. Yakni begitu Allah Ta'ala mementingkan doa dan meningkatkannya. Dengan tujuan supaya hubungan terjalin dengan Allah Ta'ala. Saya ingin menyelesaikan topik ini pada hari ini.
Ini adalah bulannya doa-doa. Mafhum doa yang difahami oleh orang-orang pada umumnya, meminta orang lain untuk mengerjakan pekerjaan yang sulit. Sebagian anak-anak yang sepanjang tahun tidak belajar, lalu ketika ujian, dia gencar dalam berdoa. Namun dia tidak mau belajar. Hanya berdoa saja ketika salat, tapi tidak melakukan upaya. Doa yang seperti itu tidak ada artinya, dan lagu. Doa yang seperti itu tidak ada kaitannya sedikit pun dengan pengabulan doa. Arti yang sebenarnya dari doa adalah kedekatan dengan Allah Ta'ala. Sebagai jawabannya, inni qarib, yakni aku dekat. Jawaban dari doa adalah inni qarib. Orang yang mengharapkan kedekatan, dialah yang pada hakikatnya memahami falsafah doa. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Katakan wahai Muhammad, apa pedulinya Allah Ta'ala dengan kalian? Apa pedulinya Allah Ta'ala jika kalian tidak berdoa? Jadi, untuk menarik kepedulian Allah Ta'ala, diraih dengan doa. Doa dipanjatkan supaya dianugerahi kedekatan Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala akan memperdulikan hamba tersebut. Dan ketika Allah Ta'ala peduli kepada seseorang, maka banyak sekali doa-doa yang dikabulkan, padahal tidak diminta. Manusia sampai kepada satu kondisi di mana keadaan itu menjadi doa. Sehingga Allah Ta'ala menjadi peduli lebih dari dia sendiri. Dalam doa-doa kita, mintalah mukjizat yang terbesar. Ya Tuhan, setiap orang akan menghampiri Engkau ketika menghadapi kesulitan. Orang musyrik pun akan kembali kepada Engkau, yang mengenainya Engkau berfirman bahwa meskipun aku kabulkan doanya, namun setelah terkabul, mereka akan kembali kepada kemusyrikan. Apa manfaat pengabulan yang seperti ini? Yang tidak dapat menyelamatkan jiwa manusia dari kehancuran. Entahlah mukjizat kedekatan di dalam doa-doa kita. Berdoalah, jadikanlah kami kerabat Engkau. Berkenaan dengan menjadi bagian, Al-Quran telah menetapkan batasannya. Yang difirmankan bahwa aku lebih dekat daripada urat nadi. Orang yang meraih Allah Ta'ala secara hakikat, memang benar Allah Ta'ala lebih dekat dengannya, lebih dekat dari urat nadi. Ada juga orang-orang yang kepadanya Allah Ta'ala nampak dekat di sisinya. Ada orang yang merasakan jarak dengan Allah Ta'ala. Ada juga orang yang Allah Ta'ala masuk ke dalam wujudnya. Hadrat Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan contoh yang sempurna akan hal ini. Allah dekat dengan beliau bukanlah maksudnya bahwa berdiri di dekatnya, bersentuhan tangan, atau mendengar suara-suara beliau. Maksudnya, Allah telah masuk ke dalam wujud beliau, ke dalam urat nadi beliau, bahkan lebih dari itu. Dalam makna ini, Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, bicara doa apalagi kalian, kekasihku telah masuk ke dalam diriku, berada di dalam wujudku, menyatu sepenuhnya, telah menjadi bagian dalam jiwaku. Untuk itu jika kalian menyerangku, sadarlah kalian. Pada masa ini, Jemaat Ahmadiyah memerlukan da'i ilallah yang seperti itu. Memerlukan orang-orang yang menyeru. Memerlukan orang-orang yang menyeru kepada Allah Ta'ala yang memiliki keistimewaan tadi. Dan hendaknya mendoakan juga diri sendiri, ya Allah, teruslah lebih dekat kepadaku, lebih dekat lagi. Sehingga Engkau menjadi bagian dari wujudku. Lantas tidak akan ada lagi penentangan yang dapat menakut-nakuti kami lagi. Kita akan terbebas dari berbagai mara bahaya. Karena siapapun yang menyerang kita, berarti menyerang Engkau. Siapa yang dapat menyerang Allah Ta'ala? Waktu sudah habis kan? Insya Allah kita lanjutkan nanti.